Oke, cek 1 2 3 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan kita, di kelas kita di pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di awal waktu dan mohon bantuan untuk menginformasikan bagaimana kondisi suara saya, gambar saya. Apakah bisa disimak dengan baik? Semoga sinyal baik, suara baik, gambar baik, sehingga kita bisa segera mulai acara malam hari ini. Izin minum dulu ya, bismillah. Lisna, aman? Apanya teh? Aman teh. Tiketnya aman, makanannya aman, cemilannya aman. Bismillah. Sip, semuanya aman terkendali. Terima kasih tim sukses program KT Teh Lisna. Oke, setengah menit lagi kita segera mulai teman-teman. Silakan mempersiapkan diri dan mengecek undangannya apakah sudah hadir dan sudah siap menyimak ilmu dan sharing kita malam hari ini. Semoga teman-teman semua sudah siap sehingga kita bisa segera mulai acara malam hari. Suara jelas, aman dok. Terima kasih Mia Bodrek. Bodrek. Ini produsen Bodrek kayaknya Bu Mian ya. Sip, tepat jam 8.05 izin saya mengawali acara malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali malam hari ini bersama saya Takwir dari Kota Bandung dalam sebuah program rutin kita setiap Selasa malam. Sebuah program yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi yang positif, informasi yang manfaat tentunya, yang harapannya menjadi solusi bagi teman-teman semua yang hadir malam hari ini, yaitu Home Sharing Online. Oke, sekali lagi selamat datang semua Bapak Ibu semua, Akang Teteh, Mbak Mas, Om, Tante, Kakak, Adik yang sudah hadir. Dan harapan kami Anda semua yang hadir malam hari ini bisa duduk manis di depan gadget Anda dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terbaik, dalam kondisi penuh semangat, penuh optimisme, penuh prasangka baik, dan tentunya dengan terus bersyukur pada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang sudah kita nikmati hingga malam hari ini. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir, yang baru hadir dan baru datang. Silahkan masuk, silahkan duduk yang manis. Dan malam hari ini kembali kita akan persembahkan sebuah informasi yang selalu saya sampaikan, bahwa informasi yang kami sampaikan ini saya cukup yakini menjadi kebutuhan yang cukup penting bagi kita semua. Terutama mungkin kita pun saat ini masih berada di ujung masa pandemi, ya. Nah, ini sebagai doa semoga segera berubah menjadi endemi. Setelah cukup lama 2 tahun ke belakang kita fight, melawan, beradaptasi, bertahan melawan serangan pandemi COVID-19. Nah, dan malam hari ini kembali kami hadirkan sebuah informasi yang akan membuat Anda jauh lebih tenang, jauh lebih percaya diri, jauh lebih yakin, jauh lebih memiliki pilihan yang sederhana untuk menghadirkan kesehatan yang optimal bagi Anda dan keluarga Anda.
Malam hari ini di acara home sharing online ini sudah kami hadirkan atau sudah kami selenggarakan, sudah kami tayangkan lebih dari 2 tahun terakhir ya, sejak awal masa pandemi sekitar bulan Maret dan April tahun 2020. Alhamdulillah kami sudah memulai program home sharing ini karena kami dari komunitas Amazing Turut ingin terus mengambil peran untuk menghadirkan solusi, menghadirkan jalan keluar, menghadirkan pilihan langkah-langkah konkret untuk menghadirkan solusi bagi Anda semua. Sebagai gambaran malam hari ini, sebelum kita hadirkan narasumber kita yang nampaknya sudah siap dengan enter studionya yang telat, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya itu namanya juga hidup. Oke, saya akan coba kasih gambaran sedikit ya mengenai sharing kita malam hari ini agar teman-teman lebih mempersiapkan diri dan kebayang informasi apa yang akan fokus didapat malam hari ini. Oke, yang pertama intinya ada 2 informasi besar. Di tengah-tengah banyaknya informasi yang baik nanti insya Allah saya yakin sekali akan banyak informasi-informasi tambahan dari narasumber kita. Namun inti dari acara malam hari ini kita akan sharing 2 poin. Yang pertama sebuah revolusi kesehatan, yang kedua sebuah potensi finansial. Nah, maka dari itu teman-teman, bagi teman-teman yang hadir di sini mungkin punya keluarga yang sedang sakit, sedang diuji dengan sakit atau sedang mencari solusi atas penyakitnya, bolak-balik berobat sana sini belum mendapatkan kondisi atau pilihan terapi yang tepat, bisa coba di-sharingkan dengan cara malam hari ini. Semoga informasi yang hadir mungkin Allah jadikan wasilah untuk terbantunya kesehatan keluarga kita menjadi lebih baik. Yang kedua, mungkin teman-teman yang sedang butuh penghasilan tambahan mungkin, atau sedang butuh mata pencaharian baru mungkin, atau setelah selesai dengan kantor atau dengan usahanya yang lama ingin membangun, mulai merancang usaha yang baru, yuk kita coba duduk manis sekitar 1 jam ke depan, coba saksikan, coba simak solusi yang akan kami sharingkan. Semoga siapa tahu bisa menjadi pilihan langkah bagi Anda untuk Anda ikhtiarkan dan bisa menjadi jalan keluar atas masalah finansial yang Anda sedang hadapi saat ini. Sip? Oke, kita akan langsung panggil narasumber kita. Izin sebelum saya hadirkan beliau, mari sama-sama kita memulai acara malam hari ini dengan berdoa dan saling mendoakan. Kita doakan semoga acara malam hari ini menghadirkan banyak kebaikan, banyak solusi, dan menjadi jawaban atas doa-doa Anda semua, khususnya masalah kesehatan dan masalah finansial. Yang kedua, kita doakan siapapun yang hadir, keluarga yang hadir, bahkan mungkin saudara-saudara di luar sana yang sedang diuji hari ini, ujian apapun itu, sakit, utang piutang, dan lain sebagainya, kita doakan semoga diikhlaskan, dilapangkan, dihadirkan solusi terbaik, diangkat penyakitnya, dan bisa segera berkumpul kembali bersama keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing, saya persilahkan. Oke, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mengawali acara malam harinya dengan berdoa dan saling mendoakan. Semoga doa kita semua dijabah dan Allah hadirkan kebaikan atas doa-doa Anda semua bagi Anda dan keluarga Anda. Oke teman-teman semua, kita segera mulai malam hari ini. Sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan. Malam hari ini kita akan dibersamai oleh leader kita, oleh salah satu guru kita, yaitu seorang pegawai honorer di sebuah rumah sakit umum Provinsi Jawa Timur. Ya, dan beliau menjadi salah satu garda terdepan dan terbelakang. Ya, karena tenaga medis awalnya disebutkan sebagai garda terdepan, namun saat
orang sudah mulai takut ke rumah sakit, takut ketemu tenaga medis, ikhtiar sendiri namun tidak mampu, akhirnya garda terakhir pun tenaga medis yang akan menjadi yang Allah hadirkan sebagai pilihan solusi. Ya, beliau ini aktif dan sampai sekarang pun masih sibuk saya bilang mencolok-colok atau mensuntik-suntik, saya nggak tahu deh kerjaan beliau apa ya. Ya, dan hari ini pun beliau Allah kasih kemudahan untuk berbisnis karena beliau juga seorang entrepreneur, seorang pebisnis. Maka dari itu hari ini beliau kami hadirkan karena beliau punya latar belakang seorang tenaga medis, insya Allah mampu memberikan informasi revolusi kesehatan dengan baik. Dan beliau juga seorang pebisnis entrepreneur dan punya pengalaman beberapa tahun terakhir, masya Allah di masa pandemi pun bukan terpuruk, tapi masya Allah aktivitas beliau sebagai entrepreneur semakin juga berkembang. Maka dari itu malam hari ini pun kami hadirkan beliau untuk berbagi sebuah potensi finansial yang sudah beliau ikhtiarkan. Semoga lagi-lagi bisa menjadi pilihan solusi bagi Anda semua karena beliau sudah merasakan banyak perubahan positif. Mari kita sambut, kita akan belajar bersama seorang Mas Fajar, Muhammad Fajar Kurniawan, AMD KES SH. Banyak banget. Panjang banget gelarnya. Tinggal ALM yang belum, tapi nanti ya, kalau tiba waktunya nanti ya. Semua akan punya gelar ALM ya. Oke, kita persiapkan diri kita sama Bapak Ibu. Nah, ya itu Bapak Ibu ya, boleh Bu. Keluarkan makanannya, minumannya, boleh. Silakan diatur di meja Bapak Ibu. Persiapkan gadget, laptop, HP, PC teman-teman supaya bisa fokus menyimak kurang lebih 60 menit ke depan. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat, kebaikan, hikmah yang bisa kita dapat dari pertemuan malam hari ini. Yang paling penting, siapkan diri Bapak Ibu, rendahkan hati Bapak Ibu, buang ego jauh-jauh, ya. Karena kalau kita sudah hadir belajar dengan kondisi yang penuh egonya, penuh ilmunya, penuh tidak membuka diri, akhirnya tidak banyak yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu malam hari ini yuk sama-sama kita rendahkan hati kita. Kita coba dengarkan pengalaman dan sharing dari narasumber kita. Kita kosongkan gelas kita, semoga kita bisa menampung banyaknya ilmu-ilmu, hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dari narasumber kita. Siap? Oke, mari kita sambut narasumber kita. Semoga Allah jaga niatnya, Allah hadirkan keikhlasan, Allah hadirkan niat yang tulus, lurus, ikhlas. Dan malam hari ini Allah izinkan lisannya menjadi solusi dan menyampaikan banyak kebaikan pada kita semua. Pada narasumber kita, Mas Fajar dari kota Surabaya. Suara aman dok ya? Aman, terkendali. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surah li sodri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qauli, amma ba'du. Baik, terima kasih kepada Dr. Gigi Takwir Burhanuddin. Semoga beliau diberikan kesehatan sekeluarga, karena beliaulah yang menemani kita di acara online KT. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kurniawan. Latar belakang saya parapedis teknologi transfusi darah di salah satu rumah sakit provinsi di Jawa Timur, lebih tepatnya di Surabaya. Di sini saya mendapatkan amanah gitu ya dari komunitas Amazing True Health dan pengundang Bapak Ibu semua, yang mana di sini saya disuruh cerita. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, saya di sini disuruh cerita. Nah, cerita tentang apa Mas Fajar? Nah, di sini saya cerita tentang dua aspek Bapak Ibu ya, yaitu kesehatan fisik dan finansial. Nah, mungkin kurang lebih saya 3 tahun ke depan ini, betul kata Dr. Takwir gitu ya, saya sangat serius sekali membangun bisnis gitu ya, meskipun saya masih bekerja sebagai nakes atau tenaga kesehatan. Di sini saya sangat serius sekali membangun bisnis untuk apa? Untuk masa depan saya atau sebagai backup plan saya untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti suatu saat, kalau misalkan saya qadarullah gitu ya, tidak bekerja lagi, saya masih bisa menjalankan suatu bisnis, yaitu di bisnis yang saya akan ceritakan pada malam hari ini. Nah, baik Bapak Ibu,
Maka dari itu kurang lebih nanti sekitar 60 menit ke depan saya akan bercerita tentang apa yang saya rasakan dan perubahan fisik maupun finansial dari saya pribadi, bahkan dari tim saya yang kurang lebih sekitar 80 orang gitu ya, yang mana yang tadinya mungkin mohon maaf buruh cuci, terus gajinya 500 sebulan, alhamdulillah qadarullah melalui wasilah bisnis ini menjadi yang tadinya gaji 500 gitu ya, menjadi berubah yang bisa jadi sampai 2 bahkan 5 juta sebulan. Baik, langsung saja slide. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya cerita lebih banyak gitu ya, saya mulai dari paradigma umum. Nah, apa Mas Fajar paradigma umum? Nah, kita setelah lulus kuliah gitu ya, atau mungkin bahkan setelah lulus SMA, itu biasanya kan kita langsung bekerja. Nah, bekerja di sini untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kalau sudah mendapatkan penghasilan, ini nanti akan dipakai untuk merencanakan masa depan Bapak Ibu. Apa sih Mas Fajar rencana masa depan itu? Nah, yang pertama tuh biasanya kayak Bapak Ibu pengen beli mobil, terus pengen beli rumah, atau mungkin Bapak Ibu pengen menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu ke sekolahan yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah rencana masa depan. Nah, kita bayangin nih Bapak Ibu, kalau misalkan saya gitu ya, Bapak Ibu semua pada rumahnya atau kena PHK, terus nggak bekerja lagi, atau mungkin bahkan pensiun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nih yang mulai mau masuki masa-masa pensiun, nah itu kan otomatis nggak bekerja lagi, paling mendapatkan apa? Gaji pokok. Nah, penghasilan paling dapatnya gaji pokok tadi. Nah, rencana masa depan otomatis nggak akan bisa Bapak Ibu. Pasti apa? Timbul tanda tanya. Belum lagi, mohon maaf, kalau misalkan Bapak Ibu ada keluhan sakit gitu ya, kayak diabetes, kolesterol, asam urat. Nah, gaji pokok tadi yang harusnya Bapak Ibu buat untuk konsumsi kehidupan sehari-hari bersama keluarga, nggak taunya buat apa? Buat biaya rumah sakit Bapak Ibu. Karena apa? Ada keluhan dari Bapak Ibu. Bahkan kalau ekstrimnya Bapak Ibu mungkin ada keluhan gejala stroke gitu ya. Nah, kita sekarang pindah dari paradigma umum ke paradigma sukses. Jadi tadi yang umum sebelah kiri gitu ya, sekarang paradigma sukses sebelah kanan. Nah, paradigma sukses itu apa sih Mas Fajar? Nah, kalau paradigma umum tadi itu rata-rata orang Indonesia, mindset-nya orang Indonesia. Nah, sedangkan paradigma yang sukses ini adalah mindset-nya orang luar negeri, yang mana mereka sama-sama bekerja dengan kita Bapak Ibu. Tapi bedanya mereka bekerja untuk membangun aset. Kalau kita kan mendapatkan penghasilan. Nah, aset tersebut itu nanti akan apa? Untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan dari aset ini itu untuk merencanakan masa depan, beli mobil atau mungkin beli rumah gitu ya. Nah, terus kita bayangin nih kalau misalkan orang luar negeri tadi nggak bekerja, nggak masalah Bapak Ibu. Kenapa Mas Fajar? Karena mereka masih punya aset. Nah, aset ini tadi yang akan mendapatkan passive income, yang menghasilkan passive income atau penghasilan yang pasif gitu ya. Nah, jadi meskipun orang luar negeri nggak bekerja, itu mereka tetap dapat penghasilan. Makanya kalau kita ketahui bule-bule gitu ya, kalau misalkan berkunjung ke Indonesia, liburan, itu biasanya 1 bulan sampai 3 bulan. Mereka nggak mikir Bapak Ibu, nggak mikir apa, nggak mikir uang. Coba bayangin kalau kita gitu ya, apalagi saya setahun dapat jatah 12 hari cuti. Kalau saya mentok paling liburan 5 hari. Nah, kenapa? Karena tadi saya belum punya aset. Maka dari itu, 3 tahun ke depan ini, saya mulai nih membangun aset bisnis saya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan saya sudah nggak bekerja lagi, saya nggak bingung lagi cari penghasilan gitu loh. Nah, maka dari itu, ini juga nyambung sekali gitu ya, yang mana kalau misalkan Bapak Ibu tadi pensiun, terus sakit-sakitan gitu ya. Nah, ini adalah data dari Kemenkes RI. Ini nggak main-main Bapak Ibu, yang mana 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Nah, di sini 80% itu disebabkan oleh apa Mas Fajar? Oleh penyakit Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu kalau nggak melakukan pencegahan dari sekarang, ya siap-siap nih 80% penyakit ini bisa jadi nanti ke Bapak Ibu. Apalagi sekarang kan makanannya sudah aneh-aneh gitu ya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan masih dikukus. Nah, kalau sekarang kan ya Bapak Ibu tahu sendiri gitu ya. Nah, saya mulai nih dari 2,6%. Nah, ternyata penyebab itu adalah karena kecelakaan lalu lintas Bapak Ibu.
Nah, sedangkan yang lain 80%-nya apa Mas Fajar? Contoh diare 1,9%, terus pneumonia 2,1%, liver 2,7%, terus infeksi saluran pernafasan itu 4,9%, 5,3% hipertensi, TB tuberkulosis itu 5,7%, diabetes mellitus 6,7%, jantung dan pembuluh darah itu 12,9%. Bahkan yang paling tinggi itu ada di peringkat yang pertama Bapak Ibu. Apa Mas Fajar? Ada di penyakit stroke 21,1%. Makanya itu kalau misalkan Bapak Ibu tidak melakukan pencegahan dari sekarang ataupun bahkan Bapak Ibu sudah mohon maaf sudah diuji oleh Allah terlanjur sakit gitu ya, ya harus mendapatkan solusi yaitu proses penyembuhan gitu ya. Nah maka dari itu ini saya cerita kurang lebih 60 menit ke depan akan memberikan insya Allah ini ya solusi kepada Bapak Ibu semua. Nah kita langsung nih mulai kesehatan bukanlah segalanya. Namun tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa Bapak Ibu. Bayangin nih Bapak Ibu setelah pensiun banyak uang tapi sakit-sakitan nggak bisa nikmatin uang Bapak Ibu. Setuju ya? Nah klik di kolom komentar setuju. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nih banyak uang terus Bapak Ibu sehat, enak Bapak Ibu, ibadah enak, nikmatin juga enak, makan-makan enak gitu ya. Maksudnya nggak sengsara gitu loh. Nah terus yang kedua, kalau tadi sakit banyak uang ya enak. Nah sekarang sehat tapi nggak ada uang sama aja Bapak Ibu, nggak bisa liburan gitu ya, vacation gitu ya. Nah maka dari itu ini nanti saya akan sharingkan gitu ya. Jadi ini juga berkesinambungan gitu ya, yang mana apa solusinya Mas Fajar? Solusinya kalau Bapak Ibu sudah terlanjur sakit atau mungkin mau menjaga atau proses pencegahan gitu ya, itu solusinya adalah air Bapak Ibu. Kenapa air Mas Fajar? Karena 75% tubuh kita itu mengandung cairan. Contoh 75% otak gitu ya, darah 90%, paru-paru 83%, terus tulang 31%, terus otot 79%, terus ginjal 79%, bahkan liver 79%. Nah, kulit pun gitu ya, itu ada di angka 64% Bapak Ibu. Jadi kulit sendiri itu butuh cairan Bapak Ibu. Makanya kenapa orang di rumah sakit pertama kali masuk IGD itu pasti diinfus. Kenapa? Karena kekurangan cairan. Nah, cairan yang seperti apa sih Mas Fajar yang bagus itu? Nah, ini adalah mata air ajaib Bapak Ibu. Nah, ini yang ada di dunia termasuk di Telakote, Laudres, terus di Jerman, terus Ngadanan Village di India, Yankilala di Australia, dan Zam-Zam di Mekah. Nah, ini adalah Natural Reduced Water atau NRW. Nah, ini dilakukan penelitian, ternyata penelitian membuktikan sumber mata air ajaib memiliki kandungan molekul hidrogen. Jadi air Zam-Zam tersebut ya itu mengandung air hidrogen. Makanya kenapa orang Arab itu ya meskipun makanannya ngawur gitu ya nasi kebuli yang kambing guling gitu ya. Tapi sehat-sehat terus rumah sakit di Mekah itu sepi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada penawarnya. Bayangin kalau kita di Indonesia gitu ya, orang Surabaya makan sate kambing atau gulai kambing, sebentar aja udah kerasa pusing. Kenapa? Karena nggak ada penawarnya Bapak Ibu. Nah maka dari itu, ini solusinya. Lahirlah orang Jepang itu bikin ERW, Electrolysis Reduced Water. Makanya kenapa kalau misalkan ada orang Indonesia yang melakukan haji atau umroh gitu ya, terus pulang-pulang itu badannya sehat, padahal kan kita ketahui gitu ya, mungkin yang tadinya nggak bisa jalan terus bisa jalan, atau mungkin yang ada keluhan di asam urat, kolesterol segala macam, sakit-sakit semua badannya, terus pulang itu sehat. Nggak tahunya sebulan setelah pulang sakit lagi Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena airnya sudah beda Bapak Ibu. Air Zam-Zam sama air mineral biasa yang kita konsumsi setiap hari gitu ya. Nah, ini makanya akan orang Jepang itu membuatlah teknologi yang namanya ERW, Electrolysis Reduced Water, yang mana di sini dipisahkan antara mineral asam sama mineral basah. Nah, yang asam itu keluar dari bawah, yang basah keluar dari atas. Nah, ini juga jurnalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak main-main ya, karena dulu saya bilang, wah
air putih itu sama aja. Ternyata setelah saya pelajari, saya kan nakes gitu ya Bu, Bapak Ibu gitu ya. Biasanya orang nakes itu, mohon maaf, sosokan, apalagi saya gitu loh. Air putih sama aja. Ternyata setelah saya pelajari, saya cari di pubmed.gov gitu ya, electrolyte reduced water, itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk membantu proses penyembuhan. Yang kedua, untuk pencegahan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih sehat, itu mencegah supaya tidak sakit yang degeneratif tadi, diabetes, kolesterol, gagal ginjal, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, di sini ada electrolyte reduced water yang mana di sini itu membantu viscosity. Blood viscosity apa? Membantu pasien yang mengalami kekentalan darah. Nah, ini ada ratusan gitu ya jurnalnya. Nah, makanya ERW tadi dibikinlah sama orang Jepang melalui mesin yang mungil Bapak Ibu, dan nggak ribet. Tinggal dipencet, cur, keluar dari mesin, tinggal minum. Jadi Bapak Ibu nggak jauh-jauh untuk minum air hidrogen itu nggak jauh-jauh ke Jepang, ke Yankilala, dan Village gitu ya. Memang sih barokahnya beda. Cuman kalau dari segi manfaat itu hampir sama Bapak Ibu karakteristiknya ya. Nah, jadi memiliki mesin RW merupakan pilihan yang sangat tepat. Nah, jadi sebenarnya mesin RW tadi namanya Kangen Water Bapak Ibu, mereknya gitu ya. Kalau Bapak Ibu cari di jurnal Kangen Water nggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cari kandungannya, elektrolisis reduced water baru ada. Nah, apa sih Mas Fajar Kangen Water itu? Artinya kembali ke asal Bapak Ibu. Cuman orang Indonesia ngambil gampangnya aja nih. Kangen Water, bukan kangen band ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Dr. Hiromisinya, beliau kedokteran ahli kolonoskopi dan endoskopi di Albert Einstein ya di New York ya. Terus beliau juga kepala endoskopi di Rumah Sakit New York. Nah, beliau merekomendasikan kepada ribuan pasiennya ya hanya dengan minum air putih Bapak Ibu. Air apa? Ya air kangen tadi Bapak Ibu. Bahkan beliau menulis di bukunya Miracle Enzim gitu ya, awet muda, The Enzyme Factor. Salah satunya adalah yaitu air kangen, merupakan air minum terbaik dikarenakan memiliki kekuatan yang tak tertandingi dalam menghidrasi, detoksifikasi, dan antioksidasi. Pokoknya canggih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, beliau itu ahli kolonoskopi sama endoskopi. Kalau kita ketahui gitu ya, mohon maaf, memasukkan kamera melalui mulut sama dubur untuk mengetahui keadaan usus kita. Nah, ini pada usus pasien beliau, yang mana di sini ada asidit kolon, yang artinya asidit kolon ini usus yang asam. Nah, yang sebelah kanan itu yang kotor itu ya, itu disebabkan apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan minumnya air biasa, Bapak Ibu nggak bisa menghilangkan apa sampah-sampah yang ada di usus kita. Nah, inilah sampah ini yang menyebabkan apa? Penyakit Bapak Ibu. Kayak ada apa kolesterol apa segala macam gitu ya, atau bahkan gangguan pencernaan, jarang BAB gitu ya. Nah, setelah diterapi 3 bulan menggunakan Kangen Water sama Dr. Hiromisinya tadi, alhamdulillah bersih. Nah, terus yang sebelah atas gitu ya ada breast cancer patient. Jadi ini pada pasien kanker payudara. Kotor juga Bapak Ibu. Nah, setelah diterapi 3 bulan bersih. Nah, ini juga yang paling bawah yang warna hitam itu ya. Mohon maaf itu bukan ususnya orang Papua gitu ya, tapi itu usus yang sudah di kemoterapi. Kita ketahui kemoterapi itu tidak menyembuhkan Bapak Ibu, tapi apa? Mempertahankan. Oke, mempertahankan. Kenapa? Karena dia selain mematikan sel kanker, sel baik juga dimatikan Bapak Ibu. Makanya dia yang pertama apa? Rambutnya rontok, betul. Yang kedua apa? Kurus. Yang ketiga apa? Nafsu makan berkurang. Nah, setelah diterapi menggunakan air kangen tadi sama Dr. Hiromisinya, alhamdulillah penurunan bersih khususnya. Terus orangnya juga nafsu makannya juga membaik. Nah, ini pada rumah singgah kanker gitu ya, kita suplai air kangen gitu ya, dan alhamdulillah sangat membantu sekali Bapak Ibu. Nah, perusahaannya itu namanya Enagic, berdirinya pada tahun 1974, kurang lebih 48 tahun yang lalu gitu ya. Pabriknya di Osaka, pusatnya di Okinawa. Ada 23 negara di dunia dan 38 lokasi termasuk di Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, Abu Dhabi gitu ya. Nah, terus ini juga sertifikatnya, ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini saya pelajari ternyata ISO 14001, ISO 9001, terus
Ini tentang manajemen mutu. Nah, yang terpenting tuh ini Bapak Ibu, ISO 13485. Apa itu Mas Fajar? ISO 13485 ini adalah ISO medical device. Jadi mesin yang tadi mungil itu mendapatkan sertifikat medical device atau alat kedokteran. Dari mana Mas Fajar? Dari Kementerian Kesehatan Jepang Bapak Ibu. Jadi nggak main-main Bapak Ibu. Nah, Enagic adalah satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Pencegahan Terhadap Penyakit di Jepang. Bahkan lebih dari 6.500 dokter di Jepang telah menggunakan air kangen untuk apa? Untuk memperbaiki kesehatan para pasiennya. Kita kalau satu dokter bilang, Mas Fajar, jangan konsumsi ini ya, itu percaya minta ampun Bapak Ibu. Nah, ini 6.500 dokter Bapak Ibu. Jadi nggak main-main ini yang merekomendasikan. Nah, manfaatnya apa sih Mas Fajar? Air zam-zam tadi. Nah, air zam-zam tadi manfaatnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, antioksidan. Yang kedua, microcluster. Yang ketiga, air alkalin. Nah, kangen water itu juga manfaatnya sama Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu gas hidrogen gitu ya, mengandung antioksidan tinggi. Yang mana gas hidrogen itu antioksidannya ringan dan terkecil. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu belum punya mesin, terus minum fresh dari mesin di rumah pengundang Bapak Ibu, itu biasanya 15 detik pertama itu butek Bapak Ibu. Itu bukan kotor Bapak Ibu, tapi itu hidrogen. Itu 15 detik pertama itu biasanya menguap ke atas, makanya lama-lama akan hilang. Nah, itu yang dinamakan gas hidrogen. Nah, angkanya di sini sangat kecil Bapak Ibu. 1, vitamin C 176, zeaxanthin 290, vitamin E 431, koenzim juga 863. Jadi terkecil gas hidrogen Bapak Ibu. Bahkan penelitian yang terakhir gitu ya, dia bisa menembus kepada sel otak yang paling terkecil Bapak Ibu. Makanya banyak pasien-pasien saya gitu ya yang sangat terbantukan yang tadinya kena stroke gitu ya, penyumbatan pembuluh darah setelah konsumsi fresh dari mesin, wasilanya kodarulahnya bisa terbantukan. Dan bahkan bisa ada cerita dari tim saya gitu ya, namanya Bu Yuni di Pamekasan waktu itu, dikasih 2 galon, alhamdulillah bisa jalan Bapak Ibu. Padahal sebelumnya bed rest di kamar tidur, terus keluarganya sudah mengikhlaskan, kodarulahnya lewat wasilah air ini bisa jalan, bahkan bisa bicara Bapak Ibu. Nah, terus ini juga nggak main-main gitu ya, ini MHF, Molecular Hydrogen Foundation, yang mana ini lebih dari 500 jurnal gitu ya, bilang bahwa ini bisa membantu 150 penyakit. Nah, nih, 150 penyakit. Bahkan yang terbaru itu bisa sampai 170. Nah, ini juga yang terpenting gitu, yang mana ini molecular hidrogen untuk pasien stroke. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu. Saya pelajari Bapak Ibu. Karena saya dulu itu nganggapnya wah sama-sama air putih paling sama manfaatnya. Bahkan dulu itu saya sebelum tahu air ini gitu ya, sudah ada mesin di rumah, cuman saya nggak mau minum gitu loh. Kenapa? Karena saya nganggapnya wah air putih biasa gitu loh. Nah, terus juga ini hidrogen rich water gitu ya. Ini untuk pasien-pasien yang mana proteksi gitu ya, untuk pasien yang kronis gitu ya. Nah, ini ada ratusan jurnal. Terus ini yang terpenting ORP, oxidation reduce potensial. Jadi kalau gampangannya Bapak Ibu, semakin minus itu semakin bagus. Dia antioksidannya tinggi. Nah, semakin plus itu dia oksidator kuat. Jadi kalau gampangannya penyakit, kalau misalkan konsumsinya air yang plusnya tinggi, ya angkanya plusnya tinggi, itu biasanya betah penyakit Bapak Ibu. Tapi kalau kita konsumsi air yang minusnya tinggi, penyakit akan lari. Nah, di sini ada air mineral, angkanya 200, terus air keran 300, air soda Bapak Ibu 100 Bapak Ibu. Nah, kita ketahui di sini ada vitamin C gitu ya, terus ada teh hijau itu di angka 100. Terus minyak ikan di angka 200, kangen water di angka minus 800. Bahkan yang metik itu bisa sampai minus 1000. Nah, ini kita coba penelitian kecil-kecilan gitu ya, yang mana di sini sebelah kanan itu ada sayuran organik, angkanya minus 33, terus buah organik, angkanya minus 115. Nah, mesin kangen water fresh cure dari mesin itu ada di angka minus 700 Bapak Ibu. Jadi 7 kali lipatnya buah organik Bapak Ibu. Kita ketahui ya, Bapak Ibu, buah organik, sayuran organik tuh sekarang mahal gitu loh. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa belinya. Cuman untuk konsumsi setiap hari apa nggak bosan? Nah, ini Bapak Ibu, saya berikan solusi yang ringan, yang mana cukup minum fresh dari mesin, udah
mendapatkan gitu ya kandungannya seperti buah organik bahkan sayur organik Bapak Ibu. Nah, ini juga ada penelitian buah apel direndam 24 jam gitu ya dengan 2 air yang berbeda, yang sebelah kanan ORP positif, yang sebelah kiri ORP negatif. Yang mana yang sebelah kanan pakai air biasa, sebelah kiri pakai kangen water. Nah, setelah 24 jam ternyata yang sebelah kanan pakai air biasa itu terjadi warnanya coklat Bapak Ibu. Maksudnya apa? Dia teroksidasi. Jadi kalau ibaratkan tubuhnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, terus konsumsi air biasa itu nggak bisa menghilangkan penyakit. Tapi kalau Bapak Ibu konsumsi kangen water, ORP-nya negatif, dia bisa mengikat penyakit atau radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih Mas Fajar? Contoh, asap rokok. Nah, itu adalah contoh radikal bebas. HP itu radiasi juga radikal bebas. Nah, di sini saya akan demokan manfaat antioksidan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita menggunakan betadine yang mana ini saya bilang oksidator kuat. Jadi ibaratkan betadine ini adalah penyakit. Nah, di sini sebelah kanan ada mineral water sama hidrogen water. Nah, kita tuangin nih mineral waternya. Nah, kita lihat sama-sama gitu ya. Kita teteskan menggunakan betadine di air mineral water. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 tetes gitu ya. Terus kita aduk menggunakan sendok, ternyata yang menggunakan air mineral warnanya agak kekuningan Bapak Ibu. Nah, kita lihat nih yang hidrogen water. Warnanya ternyata Bapak Ibu jernih. Itu menandakan apa Mas Fajar? Itu menandakan bahwa air hidrogen ini dia mengandung antioksidan tinggi Bapak Ibu. Nah, kita tambahin lagi nih. 1, 2, 3. Nah, misalkan habis makan gorengan gitu ya. Terus Bapak Ibu konsumsi air mineral sama air kangen water atau air hidrogen Bapak Ibu. Kita aduk menggunakan sendok, ternyata yang air mineral makin kuning Bapak Ibu. Kita bandingkan nih dengan yang hidrogen water atau air kangen. Ternyata masih jernih Bapak Ibu. Nah, ini menandakan bahwa apa? Kalau kita konsumsinya hijrah gitu ya ke air hidrogen, insya Allah apa? Penyakit akan hilang Bapak Ibu. Akan diikat sama hidrogen tadi. Oke, next ya. Nah, di sini manfaat yang kedua apa Mas Fajar? Manfaat yang kedua, microcluster Bapak Ibu. Micro itu kan artinya kecil, partikelnya kecil, jadi ibaratkan sebelah kanan gitu ya, itu ada lubang. Nah, airnya kenapa besar-besar? Iya, itu makrocluster, ukurannya 15 sampai 20. Nah, sedangkan ukuran sel kita itu ada di 5 sampai ada di ukuran 10 Bapak Ibu. Nah, jadi kalau diibaratkan lubang gitu ya, ukuran 10 terus masuk dengan air mineral ukuran 15 sampai 20 itu ngantri Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu konsumsi air yang mengandung hidrogen tadi gitu ya, kangen water lah gitu. Nah, itu kan partikelnya kecil-kecil, microcluster. Nah, makanya kenapa masuknya enak Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu konsumsi fresh dari mesin, itu biasanya itu akan terasa bukan kering sih, agak kena gimana ya, pengen minum lagi. Nah, itu menandakan bahwa apa? Mudah diserap Bapak Ibu oleh tubuh kita. Nah, ini kita demonya menggunakan teh hijau gitu ya. Nah, di sini ada air mineral sama air hidrogen gitu ya, air kangen. Nah, di sini air mineral kita kasih teh hijau, yang mana kita ketahui teh hijau itu susah larutnya Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu pengen bikin teh hijau itu biasanya menggunakan apa? Air panas, betul. Nah, air panas itu makanya kalau dia sudah panas ada gelembung kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi dia supaya bisa microcluster yang tadinya makro supaya mikro harus dipanaskan. Makanya dia ada kayak gelembung kecil-kecil. Nah, makanya juga kalau Bapak Ibu konsumsi air hangat gitu ya, itu biasanya agak terasa bukan seret ya, agak kering gitu ya. Kenapa? Karena pengen minum terus, enak gitu loh. Mudah diserap. Nah, ini kita lihat sebelah kanan gitu ya, menggunakan air mineral, sebelah kiri menggunakan kangen water. Dan yang mana di sini kangen water itu lebih warnanya lebih kelihatan gitu ya Bapak Ibu ya daripada yang sebelah kanan. Kenapa? Karena dia partikelnya kecil Bapak Ibu, mudah diserap. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan konsumsi teh
hijau gitu ya, tanpa dipanaskan nggak masalah. Tinggal diseduh langsung diminum. Oke. Kita next. Nah, manfaat yang ketiga apa Mas Fajar? Manfaat yang ketiga Bapak Ibu itu adalah pH alkalin. Nah, ini adalah pH cat makanan dan minuman yang mana di sebelah kanan ini asam, sebelah kiri basa. Nah, asam itu gampangannya Bapak Ibu, itu nggak bagus kalau kita konsumsi. Contoh apa Mas? Pasta, keju, wine, soda, air RO gitu ya, kopi, gula pasir, kacang, daging ayam, terus nasi putih, salmon itu ternyata pH-nya asam Bapak Ibu. Nah, pH 6 itu susu, telur, beras merah gitu ya. Terus yang netral pH 7 air mineral. Nah, pH 8 jeruk, buah-buahan gitu, alpukat, wortel, teh hijau, ASI itu ternyata pH-nya basa Bapak Ibu. Nah, terus pH 9 itu anggur, pepaya gitu ya, brokoli, semangka, lemon itu pH-nya basa. Jadi gampangnya kalau misalkan nanti warnanya merah Bapak Ibu itu enggak bagus. Kalau misalkan warnanya biru keungu-unguan itu bagus. Nah, ini adalah pH cat juga gitu ya, yang mana pH 3,5 di sini ada tulisan left end. Maksudnya apa? Di sini pH-nya orang mati Bapak Ibu. Orang mati tuh pH-nya 3,5 Bapak Ibu. Nah, pH 5,8 sweet cancer cell on. Maksudnya apa? Sel kanker di sini hidup Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu semua, sel kanker itu sudah ada di tubuh Bapak Ibu. Tinggal nunggu aktifnya saja. Kalau Bapak Ibu konsumsi yang rata-rata asam, ya tinggal nunggu aktif aja sel kanker di tubuh Bapak Ibu. Makanya kenapa kanker itu sekarang lagi booming Bapak Ibu. Apalagi mohon maaf pada kanker payudara. Yang mana ya Bapak Ibu tahu sendiri gitu ya, makanannya asam semua. Belum lagi tubuh kita itu punya kemampuan untuk memproduksi asam lambung. Ya udah, asam ketemu asam, asam kuadrat, sel kanker pasti aktif. Makanya rata-rata orang sakit di rumah sakit itu pH-nya asam Bapak Ibu. pH 7,365 itu pH netral. pH 8,8 sweet cancer cell off. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi yang pH-nya basa, sel kanker akan mati. Nah, sedangkan di sini pH-nya Kangen Water pH 9,5. Nah, di sini saya akan demokan gitu ya. Di sini ada air soda, terus ada energy drink gitu ya. Terus juga ada minuman ion, terus ada air RO, air mineral gitu ya. Terus ada hidrogen water. Nah, di sini kita tuangkan gitu ya, air soda, energy drink, minuman ion, air oksigenasi gitu ya, air RO, reverse osmosis, yang mana air RO ini tidak ada kandungan mineralnya Bapak Ibu. Nah, kalau kata dokter itu dia jangka panjangnya kalau dikonsumsi akan menyangkat cadangan mineral yang ada di sumsum tulang belakang Bapak Ibu. Saya dulu juga fanatik minum air RO Bapak Ibu, enak memang. Tapi setelah saya tahu pH-nya asam. Nah, nanti kita buktikan nih, benar apa enggak gitu ya. Nah, di sini ada larutan penyegar, ada air mineral gitu ya. Terus juga ada hidrogen water. Nah, kita menggunakan pH tester Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin waktu SMA gitu ya, ada kertas lakmus namanya. Nah, itu sama. Nah, kita teteskan di sini sama-sama air putih, tapi beda manfaat Bapak Ibu. Saya dulu juga seperti itu. Wah, sama-sama air putih gitu ya. Ternyata setelah saya tahu tetes-tetes gini manfaatnya, ternyata beda warna Bapak Ibu. Dan beda manfaat juga. Nah, kita lihat di sini dari soda sampai air larutan gitu ya, pH-nya ternyata apa? Asam Bapak Ibu. Nah, warna kuning gitu ya. Orange ke kuning-kuningan. Nah, terus yang pH hidrogen water yaitu pH alkalin. Nah, di sini nggak taunya nih, Bapak Ibu kan sudah tahu nih manfaat air kangen gitu ya sebagai pH alkalin. Terus Bapak Ibu pengen nyoba nih hijrah yang tadinya minum air gitu ya, air mineral, larutan, air RO, konsumsilah air hidrogen water atau kangen water gitu ya. Nah, yang tadinya asam jadi basa Bapak Ibu. Terus larutan tadinya asam jadi basa juga. Terus air RO jadi basa juga Bapak Ibu. Hanya minum air putih Bapak Ibu. Sesimpel itu gitu loh. Gak ribet. Nah, siapa sih yang gak minum air gitu ya? Semua orang minum air Bapak Ibu.
Kalau mungkin nggak makan gitu ya masih bisa, tapi kalau udah nggak minum, dehidrasi, meninggal Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kenapa di sini air soda, energy drink, minuman ion itu tidak berubah Mas Fajar? Iya, karena ini adalah minuman karsinogenik. Karsinogenik itu apa sih maksudnya Mas Fajar? Dia itu tingkat asamnya tinggi Bapak Ibu. Nah, makanya dia nggak berubah. Nah, ini yang menyebabkan apa? Kolesterol, diabetes, bahkan sampai gagal ginjal gitu ya. Kalau kita tanya, mohon maaf tukang-tukang bangunan gitu ya, bukannya saya mendiskreditkan pekerjaan, itu kan biasanya minum minuman yang bertenaga gitu ya, ditambah susu. Ternyata setelah umur 40 tahun, 50 tahun, cuci darah Bapak Ibu. Kenapa? Ginjalnya kena Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan nih, yang tadi sudah hijrah nih ya, yang minumannya larutan, hijrah, pengen sehat gitu ya. Terus lebaran nih. Nah, bulan depan kurang 2 bulan lagi gitu ya. Lebaran bulan Mei dikasih souvenir atau mungkin parcel gitu ya di kantor, minuman energy drink, soda, minumlah yang tadi sudah sehat, minumlah sedikit nih air ion. Ternyata asam Bapak Ibu. Yang tadi sudah sehat nih, terus minum asam, udah penyakitnya hidup lagi Bapak Ibu. Nah, kita ketahui nih energy drink juga sama Bapak Ibu. Yang tadinya sudah sehat, basah, bisa jadi asam kembali. Oke. Nah, pertanyaan bagaimana dengan Kangen Water Mas Fajar? Sama Bapak Ibu. Warnanya asam juga. Nah, kita teteskan, kita masukin soda gitu ya, sama asam. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen menetralkan minuman karsinogenik tadi, itu butuh 24 botol air hidrogen atau air Kangen Water. Nah, oke, ini yang tadi saya bilang ini adalah salah satu sumber mata air ajaib yang ada di dunia, yaitu di Mekah. Ini adalah mentor saya, Pak Abdullah Ridwan, yang mana beliau ngetes langsung pada saat umroh air Zam-Zam. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Di sumur air Zam-Zam ini ya. Nah, menggunakan pH tester. Nah, ternyata Bapak Ibu, pH-nya basah Bapak Ibu. Ya, alkalin. Nah, makanya kenapa orang Mekah itu, orang Arab gitu ya, sehat-sehat. Karena ada penetralnya Bapak Ibu. Air hidrogen. Nah, oke. Kita lanjut, ini juga ada jurnalnya, yang mana di sini jurnal PubMed.gov ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen nyari, di situ ada juga air alkalin for diabetes. Nah, di sini juga ada penelitiannya, terus juga ini alkalin water juga. Nah, jurnalnya sudah kurang lebih 200 sekian gitu ya. Sudah banyak Bapak Ibu. Nah, ini air alkalin yang ada di Indonesia. Bahkan sekelas Kimia Farma Bapak Ibu itu mengeluarkan air alkali loh Bapak Ibu. Makanya dari itu yang tadinya minumnya air sumur ya, terus pindah ke air galonan, sekarang Bapak Ibu ke depan itu pasti akan pindah ke air alkalin Bapak Ibu. Kenapa? Karena makanan sudah aneh-aneh. Supaya menetralkan menghilangkan penyakit yang kita konsumsi tadi melalui makanan, ya harus menggunakan air alkalin tadi Bapak Ibu untuk menyeimbangkan. Nah, terus ini pasien-pasien saya gitu ya yang ada di rumah sakit yang mana umur 25 tahun aja udah kena kanker payudara Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu mengikuti berita gitu ya, umur anak SD 12 tahun itu ada yang kena diabetes. Itu disebabkan oleh apa? Ya makanan dan minuman yang dikonsumsi di SD Bapak Ibu, di sekolah-sekolah. Air bungkusannya sasetan yang warna-warni, terus makanan yang ciki-ciki gitu-gitulah. Nah, ya itulah penyebabnya Bapak Ibu. Maka dari itu kalau Bapak Ibu sebenarnya gitu ya, mendengarkan malam hari ini itu bukan buat Bapak Ibu, tapi buat apa? Buat anaknya Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai penerus ke keluarga Bapak Ibu nantinya. Kalau misalkan, mohon maaf, anaknya sudah makanannya nggak terkontrol, terus Bapak Ibu tidak ada penetralnya supaya menghindari penyakit tadi, ya siap-siap Bapak Ibu nanti putra putri Bapak Ibu akan apa? Banyak penyakit yang akan diderita. Nah, ini yang terpenting nih. When you lose your car, you have lost something.
Jadi ketika Anda kehilangan mobil, Anda masih bisa mencari. Nah, when you lost your home, you have lost something. Sama, ketika Anda juga kehilangan rumah, Anda masih bisa beli lagi gitu. Tapi kalau when you lost your health, you have lost everything. Jadi kalau misalkan Anda sudah sakit, ya semuanya pasti akan habis Bapak Ibu. Uang habis, sakit kita juga merasakan sakitnya gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sehat, mau beli mobil, mau beli rumah, lewat kerja itu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sakit, ya udah nggak bisa kerja, uang sebanyak apapun pasti habis Bapak Ibu. Percaya sama saya. Kenapa? Karena saya sudah pernah merasakan Bapak Ibu. Umi saya juga diabetes gitu loh, sampai 500 Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada video gitu ya. Yang mana di sini sebelah kanan ini masih sehat gitu ya. Terus yang sebelah kiri di kursi roda. Nah, ini kita bayangin Bapak Ibu 10 tahun terakhir di hidup Bapak Ibu itu mau seperti apa? Mau yang sebelah kanan atau mau yang sebelah kiri? Nah, sebelah kanan masih main nih sama cucunya minum susu. Sebelah kiri dipegangin minum susunya. Sebelah kanan masih bercanda sama keluarga, sebelah kiri enggak. Sebelah kanan pasang dasi sendiri, sebelah kiri pasang dasi oksigen Bapak Ibu. Nah, sebelah kanan pegang jam, sebelah kiri pegang identitas pasien. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mau seperti apa 10 terakhir kehidupan Bapak Ibu nantinya. Jangan sampai mohon maaf pada saat nanti pensiun sakit-sakitan ngerepotin keluarga gitu ya. Uang habis. Nggak bisa bayangin itu Bapak Ibu. Nah, mesin tadi ya yang bisa memproduksi air RW, hidrogen, alkalin sama mikrokluster itu ternyata bisa menghasilkan 7 macam pH. Nah, yang pertama Kangen water pH 8,5 sampai 9,5 itu untuk diminum, masak nasi gitu ya, minum kopi atau teh, bahkan kalau minum kopi itu nanti kan mengurangi tingkat keasamannya. Nah, jadi kalau orang yang asam lambung minum kopi pakai air kangen itu bagus Bapak Ibu. Nah, terus di sini ada strong kangen yang mana pH 11,5. Di sini nih biasanya kita buat kalau nyuci pakai beras, yang mana minyak itu biasanya kan luntur pakai air strong kangen pH 11,5. Nah, di sini ada clean water pH 7, terus ada beauty water pH 6 untuk kecantikan, kalau cowok kegantengan gitu ya. Terus di sini ada pH 7, yang mana pH 7 ini untuk minum susu anak, minum obat. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nggak Mas Fajar konsumsi kangen water dengan sekalian minum obat? Boleh, pakai pH 7 Bapak Ibu. Kalau air mineral nggak ada hidrogennya, tapi kalau kangen water ada hidrogennya. Meskipun sama-sama pH 7. Terus ada pH 2,5 strong acid ini biasanya buat luka, buat jerawat, terus buat hand sanitizer gitu ya, yang mana sudah dicek di UNER waktu itu dan ramah lingkungan. Nah, ini video di UNER gitu ya, yang mana ini ramah lingkungan Bapak Ibu, menggunakan mesin kangen water. Waktu itu pakai Super SD Bapak Ibu penelitiannya di Universitas Air Langga atau UNER gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, langsung aja. Ini strong kangen gitu ya. Kalau kita demokan yang sebelah kanan itu warnanya putih. Kalau Bapak Ibu nyuci beras gitu ya, ibu-ibu ini biasanya nyuci beras itu warnanya kayak gitu ya, kayak air tajin gitu ya. Nah, sebelah kiri itu warnanya kekuningan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mengandung pestisida. Kita ketahui Bapak Ibu, pestisida itu jangka panjangnya kalau kita konsumsi terus-menerus itu nggak bagus Bapak Ibu. Yang yang pertama itu biasanya dia bisa menyebabkan kanker. Terus ini biasanya kita cuci pakai kalau misalkan punya mesinnya gitu ya, tinggal cuci menggunakan strong kangen dengan pH 11,5 itu mencucinya menggunakan pH 11,5 dengan media buah, beras, sayuran gitu ya. Nah, ini
Ini juga jurnalnya penurunan residu pestisida pada sayuran segar setelah pengolahan dengan ERW. Jadi nurun Bapak Ibu pestisida, bahkan hilang. Nah, ini dari efek dari pestisida. Nah, di sini ada cancer gitu ya. Nah, leukemia, cancer. Makanya jangan heran kalau akhir-akhir ini ibu-ibu, mohon maaf, itu banyak yang menderita kanker payudara. Karena ini Bapak Ibu, beras yang kita konsumsi mengandung pestisida. Nah, Kangen Water multi fungsi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah punya mesinnya, itu nggak usah beli obat-obatan, obat jerawat, terus obat luka, tinggal semprot strong acid. Nah, ini yang punya mesin Kangen Water, termasuk di luar negeri dan di dalam negeri gitu ya, termasuk Ricis, Ustadz Subeki, Ustadz Sumansur, bahkan Ajim punya 5 mesin. Dan di branding airnya air manfaat. Nah, ini kalau di kafe, terus ini kalau di farm gitu ya, di peternakan ayam aja minum Kangen Water Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu minumnya air mineral biasa? Nah, solusinya apa? Segera miliki mesin Kangen Water. Nah, pertanyaan berapa harga mesin Kangen Water? Nah, sebelum saya ke sana, saya tanya dulu berapa harga kesehatan Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita lihat gitu ya, di info tarif, kalau di rumah sakit gitu ya, itu sehari, itu kalau Bapak Ibu bayar umum, itu 1.000.000 Bapak Ibu, minimal. Kalau Bapak Ibu mengambil kelas yang pavilion gitu ya, itu ya beda kelas, ya sehari ada yang 500.000, ada yang bahkan, ada yang 5 juta, ada yang bahkan 10 juta per hari Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat di sini harganya di sini 1 jutaan ya. Nah, info tarifnya. Nah, terus di sini, nah kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kelihatan ya, sakit zaman now itu mahal Bapak Ibu. Harganya berapa? 300 juta. Jadi Bapak Ibu semua mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai menyesal Bapak Ibu, nanti kalau sudah sakit, sudah keluar biaya banyak gitu ya, baru beli mesin Kangen Water. Nah, terus ini kata Dokter Zaidul Akbar gitu ya, kita dengarkan gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan ada Bapak Ibu semua tanya ke saya, "Mas, saya habis minum kok nggak ada efeknya?" Nah, pertanyaannya Bapak Ibu minum seberapa? Nah, teorinya kalau misalkan berat badan Bapak Ibu 60 dibagi 20, 3 liter minimal sehari Bapak Ibu. Saya minumnya sih sehari paling cuma 2 gelas, masih pantesan nggak kerasa Bapak Ibu. Jadi minum itu sesuaikan dengan berat badan. Terus yang kedua, fresh dari mesin Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu pengen merasakan manfaatnya. Nah, terus ini Dokter Daniel Bettel gitu ya, yang beliau bilang, misi hidup saya untuk menghadirkan mesin air alkali di semua rumah di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya menghilangkan obesitas, nyeri kronis, serta kebutuhan terhadap pengobatan, pembedahan, dan radiasi yang sia-sia. Nah, cara ini dapat memangkas biaya kesehatan tahunan sebesar 1,5 triliun Bapak Ibu dolar Amerika sampai 90%-nya. Ini bukan kata saya, kata beliau. Nah, harganya berapa Mas Fajar? Baru sekarang tanya setelah Bapak Ibu tahu nih. Kalau Bapak Ibu sudah sakit, terus biayanya berapa? Baru sekarang tanya nih, harga mesin Kangen Water berapa Mas Fajar? Harganya 63,9 juta Bapak Ibu. Ini yang Matic K8. Nah, ini yang SD 48,5 gitu ya, yang manual, yang Matic yang 63,9. Perbedaannya Mas Fajar, kalau yang manual itu Bapak Ibu maintenance-nya ribet, harus ditungguin. Kalau yang Matic ya itu 3 jam aja udah selesai. Terus yang kedua, irit listriknya. Kalau yang manual ya lumayan gitu ya. Terus yang ketiga apa? Kalau yang manual itu masih tombolnya manual. Kalau yang Matic itu touchscreen, jadi kayak HP gitu Bapak Ibu. Nah, terus kalau kita bandingkan gitu ya, sehari habis 20.000, 5 orang keluarga misalkan. Nah, kalikan 15 tahun,
total 190.500.000. Nah, kita bandingkan nih, kalau misalkan ada yang bilang mahal, sama saya juga bilang mahal. Kita bandingkan sama dengan mesin Kangen Water. Total 48.500 selama 15 tahun itu hanya ngeluar 90.000 Bapak Ibu per hari. Murah apa murah banget? Yuk, klik di kolom komentar. Murah. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi sehat, ternyata ada bisnisnya, ada bonusnya, bonus lisensi untuk apa Mas Fajar? Untuk jalanin bisnis. Nah, ini namanya, saya cepet aja nih, The Money Plan gitu ya, X Point System. Jadi kalau kita, wah pasti MLM nih. Tidak Bapak Ibu. Kalau MLM itu kan ada internasional, nggak bisa. Kalau Enagic internasional bisa. Di Singapura, Malaysia bisa. Terus Amerika juga bisa. Kalau MLM tutup poin, kalau Enagic nggak pakai. Kalau MLM kaki seimbang, kalau Enagic nggak pakai. Kalau MLM pakai slide volume, Enagic nggak pakai. Kalau MLM pakai peringkat, Enagic juga nggak pakai Bapak Ibu, tapi pakai sistem jalur. Nah, kalau MLM pakai piramida nih, kalau Enagic nggak pakai Bapak Ibu. Nah, terus ini marketing plan-nya Bapak Ibu. Jadi gini gampangannya, saya ambil contoh misalkan di sini saya pakai nama Mas Sofyan atau enggak Mbak Sofi gitu ya, yang pengen menghadirkan mesin K8 karena pengen sehat, terus yang kedua pengen jalanin bisnisnya. Nah, Mbak Sofi transfer ke perusahaan namanya Enagic yang mesin K8 gitu ya. Terus nggak taunya bulan berikutnya Mbak Sofi itu ada nomor 1 cerita. Jadi intinya apa Mas Fajar? Cerita Bapak Ibu. Cerita gimana? Ya ceritain aja padanya. Saya setelah konsumsi air ini merasakan manfaatnya, terus juga bisa retail airnya gitu ya. Jangan lupa urus izinnya juga. Terus si nomor 1 ini pengen beli mesin gitu loh, pengen sehat dulu, terus ternyata pengen jalanin bisnis juga gitu ya. Terus yang satu transfer ke Enagic 63,9 juta, Enagic transfer ke Mbak Sofi atau Mas Sofyan berapa? 3,9 juta Bapak Ibu bagi hasil. Nah, terus yang kedua bulan berikutnya Mbak Sofi cerita sama nomor 2. Nomor 2 pengen beli mesin, nomor 2 transfer ke Enagic 3,9 juta, Enagic transfer ke Mbak Sofi berapa? Enagic transfer ke Mbak Sofi itu 3,9. Nah, jadi nomor 2 transfer ke Enagic 63,9, Mbak Sofi dapat bagi hasil 3,9 juta. Enak banget Bapak Ibu. Enak banget. Nah, nggak taunya bulan berikutnya cerita sama nomor 3. Berapa bagi hasilnya Mas Fajar? 7,8 juta Bapak Ibu. Gaji saya kalah ini Bapak Ibu. Serius. Nah, nggak taunya bulan keempat nomor 1 cerita nih sama nomor 4. Nomor 1 dapat bagi hasil 3,9 juta. Ini namanya penjualan tidak langsung. Jadi ada direct selling, ada indirect selling. Penjualan langsung sama penjualan tidak langsung. Nah, terus Mbak Sofi dapat berapa? Karena jalur pertama Mbak Sofi dapat 3,9 juta. Nggak taunya bulan berikutnya, si nomor 2 nih cerita nih sama nomor 5. Si nomor 5 pengen beli mesin, transfer ke Enagic 63,9 juta, Enagic transfer ke Mbak Sofi 3,9 juta karena masih jalur kedua. Nah, nggak taunya si nomor 2 juga dapat 3,9 juta karena bagi hasil dari penjualan nomor 5. Nah, bulan berikutnya si nomor 3 cerita nih sama nomor 6. Si nomor 6 transfer ke Enagic 63,9 juta. Nah, Enagic transfer ke Mbak Sofi 7,8 juta. Nah, nomor 3 dapat bagi hasil dari Enagic 3,9 juta. Kenapa Mas Fajar? Karena masih jalur pertama. Nah, nggak taunya ini nih. Nah, ini yang saya maksud gitu ya, 8 point system. Jadi nomor 1, nomor 4, itu nomor 2 gitu ya. Maksudnya dihitung 2. Terus ada 3, 4, 5 gitu ya, 6, 7, sampai 8. Nah, yang orang ke-9 Bapak Ibu yang ada tanda silangnya ini, peser pun Mbak Sofi, kalau misalkan ada bagi hasil dari nomor di bawah nomor 9 gitu ya, itu nggak akan dapat Bapak Ibu. Fair kan ya bisnis ini ya, yang kerja dapat uang, yang nggak kerja nggak dapat gitu ya. Nah, nggak taunya bulan berikutnya karena sudah terkumpul 10 unit, Mbak Sofi buka cabang mesin ke-11. Orang 11 transfer ke Enagic 63,9 juta, Enagic transfer ke Mbak Sofi berapa Mas Fajar? 11,7. Nah, ini cairnya 12 hari kerja Bapak Ibu, dipotong Sabtu, Minggu. Jadi Senin sampai Jumat gitu ya. Oke. Nggak taunya nomor 11 cerita nih sama nomor 12. Cerita aja Bapak Ibu.
nggak pakai nerangin gitu ya. Kalau misalkan masih belum bisa, cerita aja. Nomor 11 cerita nomor 12. Nomor 11 dapat 3,9 juta karena masih jalur pertama. Nah, Mbak Sofi dapat berapa Mas Fajar? 11,7 juta Bapak Ibu. Enak? Enak banget Bapak Ibu. Yuk klik di kolom komentar. Enak banget gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah terkumpul 20 unit mesin. Mbak Sofi buka cabang 21. Nah, buka cabang 21, berapa Mas Fajar bagi hasilnya dari Enajik? 15,6 juta. Nggak tahunya 21 cerita sama 22. Nah, 22 transfer Enajik 63,9 juta, Enajik transfer ke nomor 21 3,9 juta. Nah, Mbak Sofi di sini dapat berapa Mas Fajar? Ya dapat 15,6 juta Bapak Ibu. Karena jalur yang 21 unit 4A Bapak Ibu. Nah, nggak tahunya di sini sudah terkumpul 50 unit gitu ya. Nah, Mbak Sofi cerita nih sama orang yang ke-51. Orang 51 pengen beli mesin, transfer ke Najik 63,9 juta, Mbak Sofi dapat hasil dari Najik berapa? 19,5 juta. Gurih Bapak Ibu? Gurih banget. Berapa kali UMR-nya Surabaya nih Bapak Ibu. Nah, nggak tahunya bulan berikutnya, si nomor 51 cerita nih sama nomor 52. 52 transfer ke Najik, beli mesin gitu ya, yang K8 Matic, Najik transfer ke 51 berapa? 3,9. Nah, Enajik transfer ke Mbak Sofi berapa Mas Fajar? 19,5 juta. Jalur tidak langsungnya Mbak Sofi. Nggak taunya ini sudah terkumpul nih 100 unit mesin. Nah, Mbak Sofi harus buka cabang 101 mesin. Berapa komisinya Mas Fajar? Nah, kita kalikan aja. 3,9 kali 6. Total 23,4 juta Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah buka cabang 101 unit, itu total penjualan semua Bapak Ibu. Perlu diketahui gitu ya, 1,2 miliar Bapak Ibu. Menarik? Oke, klik di kolom komentar. Menarik gitu ya. Nah, selain Bapak Ibu, yang tadi Mbak Sofi dapat 23,4 juta Bapak Ibu, Mbak Sofi dapat reward dari kantor berapa Mas Fajar? 3.000 US dollar atau setara 45 juta kalau kursnya 15.000 Bapak Ibu. Nah, nggak tahunya bulan berikutnya 101 cerita nih sama 102, cuma cerita aja Bapak Ibu. Cerita apa Mas Fajar? Yang dialami, yang dirasakan. Dari apa? Manfaat fisik sama finansialnya. Nah, nggak tahunya bulan berikutnya 102 transfer ke Najik melalui jalur 101, Najik bagi hasil berapa? 3,9 ke 101. Nah, Mbak Sofi dapat berapa Mas Fajar? 23,4 juta Bapak Ibu. Nah, bayangin nih kalau misalkan 101 buka 10 unit nih, dapat berapa Mbak Sofi? Yes, betul. 230 jutaan. Menarik? Oke, menarik Bapak Ibu. Nah, jadi punya mesin tadi, selain sehat fisik, Bapak Ibu bisa sehat finansial. Nah, dan menjadi murah kenapa? Karena yang pertama bisa mencegah penyakit, membantu proses penyembuhan. Nah, yang kedua mengurangi pengeluaran. Yang ketiga bisa untuk usaha. Nah, yang keempat apa Mas Fajar? Nah, yang keempat multifungsi Bapak Ibu. Nah, yang kelima bisa banyak sedekah air sehat. Nah, multifungsi di sini kalau misalnya Bapak Ibu punya lebih dari satu mesin gitu, itu bisa disewakan. Kayak saya gitu ya, punya 2 tinggal disewakan sebulan, ya lumayan gitu Bapak Ibu. Kayak kos-kosan gitu loh. Nah, ini juga berhubungan sekali gitu loh. Kenapa? Karena ke depan penghasilan gitu ya, itu lebih sedikit daripada kebutuhan gitu loh. Dalam artian nanti kebutuhan itu makin banyak daripada penghasilan. Mohon maaf, kalau misalkan menghasil 5 juta, nanti kebutuhannya makin tinggi. Contoh 10 juta, bahkan lebih gitu ya. Apalagi kalau sekarang kita ketahui tarif ojek naik, listrik naik, bahkan minyak goreng yang terbaru nih naik Bapak Ibu. Nah, kita bayangin ya, kalau Bapak Ibu nggak punya backup plan, nggak punya bisnis, ya bisa Bapak Ibu bayangin sendiri gitu ya. Nah, ini menariknya gitu ya. Yang mana di sini kabar gembiranya itu Indonesia itu di sini untuk wira usahanya gitu ya, itu hanya 3,1% Bapak Ibu. Nah, di Malaysia 5%, Singapura 7%, Cina 10%, Jepang 11%, Amerika 12%. Maksudnya apa di sini Mas Fajar? Di sini peluang banyak Bapak Ibu. Banyak untuk apa? Kita
memulai bisnis energi kangen water ini Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti pasti akan ada banyak kendala yang muncul gitu ya. Contoh gak ada modal, kalau rugi nanti gimana, gak ngerti caranya. Saya yakin Bapak Ibu percaya sama saya, kalau Bapak Ibu punya mesin, insya Allah gak akan rugi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nggak bisa jalanin bisnisnya ekstrimnya gitu ya, nggak bisa jalanin bisnis, Bapak Ibu dapat sehatnya. Percaya sama saya. Kenapa? Saya alhamdulillah sudah merasakan kurang lebih 3 tahun ini. Ya kita bukan menuhankan air gitu ya, tapi ini bisa jadi wasilah gitu loh. Karena apa? Sudah banyak jurnal, ribuan bahkan. Nah, di sini aja. Ada lagi nggak didukung keluarga gimana? Saya juga dulu nggak didukung Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya lumayan gitu loh. Mesinnya harga segitu. Bisa nggak saya jalanin? Karena kan saya juga Senin sampai Jumat masih kerja. Nah, saya jalanin bisnis itu di ini Bapak Ibu, di sisa-sisa saya kerja di rumah sakit. Dan alhamdulillah saya bisa gitu loh. Apalagi kalau Bapak Ibu, mohon maaf yang hari ini di PHK gara-gara pandemi atau mungkin pensiun gitu ya, persiapan pensiun juga bisa. Ya insya Allah saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Karena saya yang karyawan aja masih bisa, apalagi Bapak Ibu gitu loh. Nah, nggak ada pengalaman berbisnis, nanti kita ada sistem Bapak Ibu. Nah, jadi lengkap semua. Tinggal Bapak Ibu mau apa enggak. Nah, ini kita kalau bisnis gitu ya, kita harus bandingin nih dengan UMKM. UMKM itu sama gitu ya, minimal 50 juta. Masalah UMKM itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama apa? Masalah produksi. Yang pertama masalah produksi, yang kedua apa? Distribusi. Oke lah, produksi sudah teratasi. Contoh Bapak Ibu mau bikin keripik singkong Surabaya. Sudah teratasi nih produknya. Tapi distribusinya mau dijual kemana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nggak punya ilmu, jangan harap dagangan Bapak Ibu laku. Maka dari itu, Bapak Ibu, meskipun belum punya mesin kangen water di sini, bisa jalan Bapak Ibu. Bisa jadi reseller dulu. Dan produksinya gampang. Nyalakan tombol on, tunggu 10 menit, udah jadi. Nah, pemasarannya gimana Mas Fajar? Silaturahim, sedekah air sehat gitu ya, bawa air. Karena apa? Sedekah yang paling utama itu adalah air. Nah, setelah sedekah air, baru tanya nih, lu Mas, aku setelah minum air itu kok enakan? Nah, baru Bapak Ibu edukasi manfaatnya. Tetes-tetes kayak video tadi gitu ya. Nah, saya mulai dari saya, yang mana saya beli mesin itu, apa ya, saya beli mesin, ya salah satunya gara-gara Umi gitu ya, karena Umi saya itu diabetes sampai 500 Bapak Ibu, yang mana sudah sampai suntik insulin, terus minum obat sekitar 10 macam sehari. Terus terakhir itu ya apa ya, bed rest gitu. Sudah 3 kali masuk ICU. Saya sampai berdoa gitu, ya Allah, karena umi saya sudah komplikasi, sudah kena jantung. Sempat waktu itu mau pasang ngering, mau tanya-tanya harga gitu ya, di rumah sakit haji berapa pasang ngering. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, jika memang ini yang terbaik buat umi saya, mudahkanlah ya Allah. Waktu itu saya baca surat Ar-Ra'd Bapak Ibu, yang mana surat Ar-Ra'd itu intinya kita pasrah gitu ya. Alhamdulillah, setelah keluar dari rumah sakit, semingguan waktu itu sudah recovery gitu ya, kesehatannya sudah mulai membaik, tapi masih bed rest di rumah waktu itu, di kasur. Setelah 3 bulan konsumsi kangen water, fresh dari mesin, qadarullah gitu ya, atas izin Allah, foto sebelah kiri itu, saya gandeng tangan beliau Bapak Ibu. Saya gandeng tangan beliau, alhamdulillah ya Allah dalam hati gitu ya, masih bisa memberikan yang terbaik. Walaupun waktu itu saya jual mesin Bapak Ibu. Beli mesin itu jual sepeda motor dan sisanya pakai uang tabungan. Sepeda motor waktu itu saya belinya pakai uang sendiri Bapak Ibu. Sepeda motor impian gitu ya, kalau saya bilang. Tapi kalau demi orang tua, apapun akan saya jalani Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sangat terbantu dengan minum fresh dari mesin. Nah, foto yang sebelah kiri itu waktu saya gandeng itu waktu lebaran Bapak Ibu. Waktu saya habis nyekar gitu ya di kuburan. Nah, mungkin Bapak Ibu saat ini orang tuanya, bahkan Bapak Ibu sendiri mengalami atau diuji oleh Allah
yang sabar, mudah-mudahan Allah memberi ketabahan gitu ya. Dan ayo Bapak Ibu, saya tidak ada bosan-bosannya mencoba ikhtiar air hidrogen ini Bapak Ibu. Hanya minum air putih, sesimpel itu Bapak Ibu. Karena saya sendiri merasakan Bapak Ibu. Bapak, abah saya juga gejala stroke gitu ya, sempat serangan kedua. Memang sih ditanggung sama Askes ya waktu itu, karena abah saya PNS. Tapi sakitnya nggak ditanggung Bapak Ibu. Maka dari itu, siapa tahu ini adalah doa dari Bapak Ibu semua. Mungkin yang sudah berobat kemanapun, belum ada hasil. Coba ayo ikhtiarkan. Konsumsi air hidrogen Bapak Ibu. Fresh dari mesin. Kenapa saya sudah merasakan? Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik dengan kita ikhtiar air hidrogen ini Bapak Ibu. Dan memberikan jalan keluar dan memberi kesembuhan kepada Bapak Ibu semua. Nah, setelah saya punya mesin, saya mulai ikhtiar gitu ya. Saya mau edukasi ke Dharma Wanita, saya edukasi ke sekolah gitu ya, ke arisan, bahkan yang di bawah itu saya ngisi di wellness seminar gitu ya, di Dharma Wanita juga, terus edukasi di ITS waktu itu di perkumpulan Dharma Wanita, terus saya juga bantu tim ngomset waktu itu yang sebelah kiri gitu ya, itu saya ngomset kurang lebih 20 menit saya ngomong, karena itu arisan gitu ya, cepet-cepetan. Alhamdulillah kalau di rumah tim saya bisa ngomset 500.000 Bapak Ibu. 500.000, 20 menit kan lumayan Bapak Ibu. Nah, terus juga, nah ini ada tim saya namanya Bu Yani sebelah kiri gitu ya. Beliau yang beli mesin pertama kali ke saya. Beliau waktu itu ada keluhan pada suami, yang mana ada keluhan pada proses pencernaan gitu ya. Terus setelah saya tawarin 1 dus, beliau beli gitu ya. Alhamdulillah qadarullah sangat terbantukan, dan beliau bilang, "Enak ya Om ya air ini." Terus beliau mikir gitu ya, ternyata ada bisnisnya loh ini nih. Saya ajak ke gathering waktu itu offline di Surabaya, di gedung hotel gitu ya. Waktu sesi pertama, beliau semangat nih, pengen ikut. Nggak taunya setelah mau isoman ya, istirahat sholat makan gitu ya, habis duhur beliau bilang ke saya, "Om, aku bawa kongkon tuku mesin, aku disuruh kamu beli mesin seharga gitu, mulai aku maring ini, pulang aku habis ini," kata beliau. "Nih sebentar, habis ini ada sesi bisnisnya, ikuti aja sampai akhir, nanti baru ambil keputusan," dia bilang gitu. Alhamdulillah qadarullah ikut sampai akhir. Ternyatanya setelah ikut sampai akhir, terkobong-kobong Bapak Ibu, melihat dari marketing plan-nya tadi, bagi hasilnya segala macam. Nggak taunya setelah 2-3 bulan kalau saya nggak salah, jadi reseller, bulan ketiga beli mesin Bapak Ibu. Nah, terus ada juga, ini mentor saya, sebelah kanan saya, namanya Pak Abdullah Ridwan, beliau yang bantu saya juga. Terus ada Mas Udin nih, yang beli mesin kedua dari saya Bapak Ibu. Beliau, mohon maaf, masih ngekos di Surabaya, istrinya kerja di rumah sakit, beliau bekerja karyawan swasta gitu ya. Alhamdulillah sekarang qadarullah beliau sudah punya 2 mesin Bapak Ibu, manual sama matic. Nah, awalnya beliau beli mesin itu karena ibu mertuanya gitu ya, itu kena kanker payudara Bapak Ibu, 2010 kalau saya nggak salah gitu ya, dan sudah dinyatakan negatif sama dokter, sudah dinyatakan nggak ada sel kankernya. Ternyata balik ke Surabaya, makanan di Surabaya kan sudah aneh-aneh Bapak Ibu ya. Qadarullah 2014 kalau saya nggak salah, mohon maaf, terjadi metastase Bapak Ibu. Apa itu Mas Fajar? Jadi semakin banyak sel kanker yang tumbuh, bahkan mohon maaf sampai ada kayak gumpalan-gumpalan lumayan ya, kayak kelereng gitu ya di sini, di lehernya. Waktu itu saya tawarin sama Mbak Rate, pas waktu jaga di rumah sakit gitu ya, tawarin air ini, "Udah Mbak, pakai minum air ini untuk kesehatan Ibu, insya Allah nanti proses penyembuhannya terbantu," saya bilang gitu. Nggak taunya beneran Bapak Ibu, qadarullah atas izin Allah, saya bilang yang tadinya nggak bisa beraktivitas itu sudah mulai bisa gerak gitu. Jadi Barate itu komunikasinya lewat gerakan Bapak Ibu, dalam artian pakai sensor mata gitu ya, karena sudah nggak bisa apa-apa. Tapi qadarullah setelah minum kangen water
sudah bisa bergerak tangan apa segala macam, terus disemprot stornyesit yang lukanya kayak kelereng tadi itu ya, itu alhamdulillah cepat kering dan minum stronggangen itu langsung meledos kata orang Surabaya gitu ya, pecah Bapak Ibu yang gumpalannya itu. Nah, terus saya juga mulai edukasi gitu ya. Terus ada Mbak Arsa di sini pemilik mesin yang ketiga, terus ada Elin, ada Mbak Heni tim saya di Pamekasan sama di Sampang Bapak Ibu. Terus ini yang sebelah kiri paling bawah ini saya pernah ngomset sama timnya Bu Yeni gitu, namanya Bu Anissa, saya bantu sampai omset waktu itu tembus 1.900.000 Bapak Ibu. 1.900.000 hanya waktu 15 menit waktu itu di Pamekasan. Nah, terus ini juga ada mentor saya namanya Coach Li Chufang, di sini ada Paula juga gitu ya. Ini waktu foto mau Paula tembus 6A gitu ya. Nah, ini ada acara special class juga di Surabaya, terus ada Kak Ribon gitu ya, sama Dr. Gigi Wikan tadi special class-nya. Terus di sini ada ABC Amazing Bootcamp ya di Bandung waktu itu Bapak Ibu ya, yang mana saya membuat tim saya dengan kurang lebih 70 orang Bapak Ibu, satu bis saya sewa itu buat tim saya. Nah, terus ini kemarin bulan Februari kemarin saya ke Ambon, Mas Ogi, saya bantu tim saya gitu ya, namanya Bu Wendy dari jalur Bu Esther, yang mana saya isi di sana. Alhamdulillah Qadarullah banyak yang DP Bapak Ibu, kurang lebih 18 orang DP, dan sekarang sudah ada 3 mesin di Ambon sama Mas Sohi Bapak Ibu. Jadi kalau di Mas Sohi itu dari Ambon tuh masih nyebrang laut Bapak Ibu, kurang lebih 3 jam dari Ambon, dan itu saya menikmati perjalanan itu memang tidak mudah gitu ya, perjuangan gitu ya. Nah, terus yang di sebelah kiri bawah itu ada namanya Mas Sofyan sama Mbak Sofi gitu ya, teman saya yang dari Madura cuman kerja di Ambon gitu ya, beliau abdi negara yaitu tentara. Nah, ini adalah komisi saya Bapak Ibu. Nah, lumayan ya, total ya dapat 100 juta pertama saya gitu ya. Nah, ini pembukanya simple. Nah, ini mentor saya tadi, Coach Li Chufang, beliau yang punya potato sehat gitu ya, yang beredar di Starbucks. Beliau bilang untuk mendapatkan komisi 100 juta itu butuh 5 tahun Bapak Ibu. Nah, sedangkan di bisnis Kangen Water ini cukup setahun. 106 juta sudah didapat. Bahkan November 2017, 357 juta. Nah, ini mentor saya juga namanya Pak Abdullah Ridwan, tembus Januari itu 119 juta, Februari 204 juta. Setiap bulan lumayan Bapak Ibu, ratusan juta. Hadza min fadli Rabbi gitu ya kata beliau. Nah, ini juga energik sama sistemnya gitu ya, modal kecil, resiko kecil, karyawan nggak perlu, stok barang nggak perlu, tempat juga nggak perlu, potensi penghasilan jangan tanya. Nah, yang saya share tadi juga lumayan. Nah, ini adalah Dr. Gigi Wikan Handono, mentor kita, guru kita juga gitu ya. Beliau sudah 6A 4-4 yang mana Desember 2014 Bapak Ibu itu 240 juta. Bahkan Oktober 2017 total 2M Bapak Ibu. Bersih. Nah, ini juga ada Dr. Andika 6A 5-4 gitu ya. 1M. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu gitu ya, yang beli mesin itu rata-rata mohon maaf bukan orang kaya, kalangan ke atas, tapi kalangan ke bawah. Kenapa? Karena beliau lebih sadar akan kesehatan Bapak Ibu. Nah, di sini ada orang jual jus gitu ya, terus ada yang jual nasi padang, terus rumahnya mohon maaf kayak gini gitu ya. Nah, ini ada mesin kalapan di situ Bapak Ibu, mesin matic. Nah, ini juga seperti ini. Nah, ini namanya Bu Esti yang mana beliau pedagang penyetan gitu ya. Anaknya kalau saya nggak salah tuh ada 7. Terus ibunya waktu itu Qadarullah ada stroke ya kalau saya nggak salah. Alhamdulillah sangat terbantu dengan minum fresh mesin, dan beliau beli mesin itu Bapak Ibu bukan pakai uang pribadi, tapi dari investor. Dan menariknya waktu saya dampingi itu investornya nggak minta balik uangnya Bapak Ibu. Bu Esti, kalau Ibu ada keuntungan lebih, Ibu sedekah aja buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, siapa tahu Bapak Ibu mungkin yang sekarang lagi mohon maaf finansialnya kurang ada, bahkan punya amanah atau utang gitu ya, jangan berkecil hati. Ayo kita bareng-bareng hubungi pengundang Bapak Ibu semua untuk action. Store daftar nama, action bareng, edukasi bareng. Oke, ini juga pesantren Kangen Amazing Team ya, yang mana kurang lebih ada 5 pesantren sekarang ya total. Kemarin waktu itu saya ke Bogor gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menghadirkan mesin, itu nanti sebagian
itu jadi amal jariahnya Bapak Ibu. Karena sebagian komisi dari mentor-mentor kita itu masuk jadi pesantren. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu. Saya cepat aja, tidak bergabung di suatu peluang bisnis tidak akan membuat bisnis tersebut merugi. Kenapa? Karena masih banyak orang yang akan bergabung dan sukses di bisnis tersebut. Nah, ini yang terpenting juga kata Richard Branson ya, gitu ya. Beliau yang punya Virgin Air gitu ya, pesawat gitu ya, penerbangan komersial. If someone offer you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, jika seseorang menawarkan peluang dan Anda tidak yakin bisa melakukannya, say yes, katakan ya, then lalu learn how to do it later. Maksudnya pelajari lalu pelajari kemudian gitu. Maksudnya kalau ada seseorang yang menawarkan peluang terus Anda yakin nggak bisa, katakan aja dulu ya, lalu belajar kemudian. Nah, orang-orang Indonesia termasuk saya dulu Bapak Ibu, itu termasuk orang yang mental block. Waktu dijelasin, egonya minta ampun. Enggak, padahal mungkin bisa jadi Bapak Ibu nih sekarang nih berdoa, ya Allah berikanlah rezeki ya Allah yang tidak terduga, atau mungkin berikanlah peluang usaha atau bisnis apapun. Bapak Ibu sudah berdoa nih, terus ada nih pengundang Bapak Ibu menawarkan suatu bisnis kangen water, terus Bapak Ibu bilang enggak, apa sih, sama air putih sama aja gitu. Bapak Ibu tidak bilang iya dulu, baru pelajari kemudian Bapak Ibu. Nah itu yang saya dapatkan, yang saya rasakan, dan saya beruntung sekali gitu ya, saya ambil peluang waktu itu dan saya pelajari kemudian. Nah, sama aja juga Google, Amazon, Apple gitu ya, Harley di sini juga mulai dari garasi Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti akan ada seperti ini nih. Saya punya mimpi nih, pengen punya beli rumah, pengen beli mobil gitu ya. Otomatis nanti akan ada penolakan, terus ada alasan, nggak didukung keluarga lah, ada haters, ego, ngapain ya kalau misalkan kayak saya di rumah sakit ya, ngapain sih bawa botol-botol gituan, gengsi atau segala macam, kan biasa gitu loh Bapak Ibu. Maksud saya Bapak Ibu tuh punya goals ke depan, fokus ke depan, abaikan suara sumbang kanan kiri. Yang penting kita lurus, kejar mimpi bersama pengundang Bapak Ibu semua, tentukan goals-nya Bapak Ibu semua, action bareng-bareng. Nah, di sini juga ada mentoring gitu ya, yang mana di sini ada training, ada goals, ada support, coaching, direction, ada motivation, advice atau nasihat gitu ya. Nah, tentunya kita insya Allah akan sukses berjemaah di sini Bapak Ibu. Oke, saya cepat aja nih yang terpenting, afirmasi Bapak Ibu. Afirmasi kepada pengundang Bapak Ibu semua, DP mesin. Afirmasi DP mesin, minimal ini ada Ibu Korea gitu ya, bulan Januari tanggal 17 DP 100.000, alhamdulillah qadarullah gitu ya, langsung bulan berikutnya bisa beli mesin. Dari mana Mas Fajar? Ada banyak cara Bapak Ibu. Salah satunya contoh yang saya bilang tadi, dapat investor yang Bu Esti gitu ya. Nah, terus ini juga di pojok sebelah kiri ada Mbak Lani gitu ya, bulan November kalau saya nggak salah, DP 50.000, bulan Desember Bapak Ibu langsung mendapatkan beli mesin cash. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada kelas startup Bapak Ibu besok ya, besok malam, hari Rabu, minta linknya kepada pengundang Bapak Ibu semua. Siapa tahu ini adalah jawaban dari doa dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa sukses berjemaah gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu hubungi pengundang Bapak Ibu semua, mungkin yang saya sharingan tadi belum bisa belum bisa sepenuhnya secara detail gitu ya. Maka dari itu sekali lagi hubungi pengundang Bapak Ibu untuk minta dijelaskan secara detail gitu ya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu 7 cara punya mesin secara gratis, besok Bapak Ibu datang minta linknya kepada pengundang Bapak Ibu, besok malam hari Rabu sekitar jam 8, Bapak Ibu pantengin lagi di depan laptop atau mungkin HP gitu ya, nanti akan dikirim linknya dan Bapak Ibu tonton. Ada 7 cara punya mesin secara gratis. Walaupun Bapak Ibu, mohon maaf sekarang lagi kondisi lagi minus, atau bahkan Bapak Ibu sekarang lagi kondisi punya utang. Maka dari itu segera hubungi pengundang Bapak Ibu semua.
Baik, akhir kata dari saya Fajar dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC luar biasa kita, Dr. Gigi Takwir Burhanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada Mas Fajar, luar biasa sharingnya ya. Sudah memaparkan kepada kita semua tentang sebuah revolusi kesehatan dengan air putih, dengan sebuah merek yaitu Kanggeng Water, dan juga sudah memaparkan sebuah potensi peluang bisnis yang Masya Allah ya, sudah merubah banyak kehidupan beliau, kehidupan banyak orang di sekeliling beliau, kehidupan keluarga baru beliau ya, dari sisi kesehatan maupun dari sisi finansial tadi. Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang kehidupannya berubah menjadi jauh lebih baik. Terima kasih banyak Mas Fajar atas sharingnya malam hari ini. Semoga Allah memberikan balasan terbaik, memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang berkah berlimpah, anak yang soleh-solehah, dan kembali bisa berbagi bersama kita di kesempatan yang berikutnya. Salam buat keluarga ya Mas Fajar di Surabaya. Sampai ketemu Mei kalau nggak ada halangan ya. Alhamdulillah teman-teman semua, sudah kita selesaikan seluruh rangkaian acara Home Sharing Online malam hari ini. Lagi-lagi semoga Anda bisa mendapatkan banyak kebaikan, banyak info, banyak insight, banyak hikmah dari sharing malam hari ini. Hubungi pengguna Anda, ucapkan terima kasih dan minta untuk trial airnya. Iya, dan seperti jadwal yang tadi disampaikan, setiap hari Rabu malam kami akan hadirkan acara yang akan mengupas tuntas tentang sisi finansial, sisi bisnis energi Kangen Water. Pastikan teman-teman besok mengagendakan kembali sekitar jam 8 kita akan belajar startup class dalam program startup class yang isinya apa? Tentang dari A sampai Z mengenai bisnis energi Kangen Water. Jadi sangat tepat bagi Anda yang ingin mendalami, ingin tahu secara utuh bisnis energi Kanggeng Water, paradigmanya secara menyeluruh, bagaimana posisinya, bagaimana potensinya dibanding dengan bisnis yang lain, bagaimana potensi karirnya, bagaimana potensi sedekahnya, potensi retailnya, Masya Allah. Bahkan bagi teman-teman yang bingung ingin menghadirkan teknologi ini belum punya modal, besok pun akan kami share pengalaman-pengalaman para leader menghadirkan teknologi di rumah mereka dalam kondisi keuangan yang sedang kurang baik. Begitu teman-teman semua, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas segala perhatiannya, atensinya, komen-komen positifnya. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata, sikap, perbuatan yang kurang berkenan, karena sejatinya yang benar dari Yang Maha Kuasa, yang salah dari saya pribadi sebagai manusia. Saya pamit teman-teman, jaga kesehatan selalu, optimalkan waktu untuk olahraga, makan yang baik, konsumsi air putih yang cukup. Kita doakan semoga negara kita segera terbebas dari pandemi COVID-19, dan yang terdekat saling mendoakan. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan bagi yang muslim, saling mendoakan semoga Allah sampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan untuk bisa mengoptimalkan dan mengisi hari-hari dengan aktivitas yang jauh lebih baik. Demikian saya pamit. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.